Semangat pagi! Pagi, luar biasa, tetap semangat, cinta lingkungan. BPDAS Bone Bolango Provinsi Gorontalo Siap menjadi wadah generasi hijau, salam lestari. Green Heroes Gorontalo. Jaya juara bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Sobat Green Heroes, kami dari Simpul Belajar BPDAS Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Kali ini kami akan membahas mengenai hasil diskusi kami tentang perubahan iklim yang ada di daerah kami, tepatnya di Provinsi Gorontalo. Nah, pada kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan kami bahas, yaitu mengenai dampak, aksi nyata, harapan, serta tindakan apa sih yang akan kami lakukan untuk perubahan iklim yang ada di Provinsi Gorontalo. Hal ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, jadi teman-teman, di sini kami akan membahas ataupun menjawab pertanyaan mengenai dampak iklim apa sih yang terjadi di Provinsi Gorontalo. Nah, untuk menjawab soalan itu, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kedua teman saya yang akan menjelaskan ataupun menjawab mengenai pertanyaan tersebut. Jadi teman-teman, berdasarkan hasil diskusi kami, salah satu dampak perubahan iklim yang terjadi di Gorontalo yaitu banjir, yang diakibatkan oleh hujan ekstrim yang meningkat, menumpuknya sampah-sampah, kemudian penebangan hutan yang tidak terkendali, serta fungsi das yang tidak optimal. Selain dampak yang disebutkan oleh teman-teman saya barusan, malahan dampak-dampak tersebut mengakibatkan dampak lain loh. Mengapa demikian? Karena di Gorontalo juga ada dampak iklim yang meliputi tentang turunnya produksi pangan. Kenapa? Ini disebabkan oleh adanya perubahan cuaca yang tidak menentu, sehingga pangan-pangan seperti padi dan jagung itu sering mengalami gagal panen. Nah, selanjutnya bagian aksi nyata. Aksi nyata yang ada di lingkungan masyarakat saya yaitu sekarang masyarakat lebih memilih untuk tidak menggunakan barang yang berbahan plastik sekali pakai yang nantinya hanya akan berakhir di TPA ataupun berserakan di mana-mana yang nantinya berisiko banjir. Lalu berikutnya adalah aksi nyata program pemerintah yang telah melakukan. Yang pertama adalah tim penjelajah bersih untuk lokasi-lokasi pemanfaatan nilai pengolahan sampah. Yang kedua adalah penerapan kebijakan aksi adaptasi perubahan iklim. Sedikit informasi ya Sobat Green Heroes, untuk penerapan kebijakan ini adalah dilakukan oleh Bupati Gorontalo yaitu Pak Nelson Pomalingo, dan ini juga telah diapresiasi oleh lembaga Neo Energy Nexus. Organisasi internasional ini terungkap saat Pak Nelson menjadi keynote speaker pada opening ceremony pada tanggal 2 bulan 6 2022. Dan ketiga adalah begitupun pada Dinas Kesehatan yang memiliki program Gemerlap Sehat, gerakan menata rumah, lingkungan, dan pemukiman sehat. Yang keempat, pengembangan hidroenergi di sekitar pantai, termasuk program kampung iklim dari Dinas LHK. Dan untuk selanjutnya, aksi nyata dari turunnya produksi pangan dari pihak pemerintah yaitu bisa memberikan fasilitas kepada masyarakat yang terkena dampak buruk dari perubahan iklim tersebut. Contohnya membagikan sembako. Bukan hanya itu saja, pemerintah Gorontalo juga menambahkan adanya program nasional bara, yakni padi, jagung, kedelai, atau yang disebut dengan pajela. Baik, untuk harapan kami yaitu kedepannya agar terjadi keseimbangan iklim ataupun cuaca yang baik di seluruh dunia, terutamanya di Indonesia, agar tidak akan menimbulkan dampak buruk terhadap manusia dan lingkungan sekitar kita. Harapan kami kepada pemerintah agar pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan baru atau aturan baru kepada masyarakat agar masyarakat tidak semena-mena terhadap lingkungan, sehingga lingkungan dapat terjaga dan selamat. Nah, selanjutnya harapan kami juga semoga pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dengan baik dalam menangani permasalahan iklim ini. Dan saya juga berharap kepada kita sebagai masyarakat Gorontalo, terutama kepada diri saya sendiri, agar dapat lebih peka terhadap lingkungan
agar pemerintah dapat lebih terbantu dan lebih mudah dalam menangani permasalahan ini. Karena perubahan itu ada di tangan kita sendiri. Selanjutnya teman-teman, yang harus kita lakukan sebagai masyarakat, pemerintah, dan para generasi muda, tentunya yang pertama, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang berikut, kita harus mengumpulkan sampah yang berserakan di lingkungan kita atau di selokan yang ada di lingkungan kita. Dan selanjutnya, kita harus melakukan kembali penanaman agar proses penyerapan oleh pohon itu bisa berlangsung dengan baik. Selanjutnya, kita juga bisa mengayomi masyarakat untuk berperan aktif dalam menangani perubahan iklim, mendaur ulang sampah organik, mengurangi penggunaan listrik dan air, serta memilih produk yang ramah lingkungan. Selanjutnya, kita sebagai remaja dapat melakukan antisipasi dan cara mengatasi perubahan iklim ini. Dimulai dengan hal-hal kecil seperti mengedukasi diri sendiri, mempelajari lebih banyak dampak dari perubahan iklim, mengerti ilmu di balik perubahan iklim, sehingga nantinya kita bisa memberikan solusi yang efektif kepada lingkungan. Nah, itu dia teman-teman hasil diskusi kami mengenai perubahan iklim yang ada di Provinsi Gorontalo. Maka dapat disimpulkan bahwa perubahan iklim yang ada di Provinsi Gorontalo yaitu diantaranya banjir, peningkatan suhu, serta menurunnya produksi pangan, dan juga ada beberapa aksi nyata dari masyarakat maupun pemerintah. Juga ada beberapa harapan dan tindakan bagi kami sebagai kaum generasi muda untuk mencegah terjadinya perubahan iklim tersebut. Sekian.